Bayangkan situasi ini. Anda memasuki sebuah ruangan, mencoba menyampaikan pendapat, tetapi seseorang di sana justru mencibir, meremehkan, atau bahkan menertawakan Anda. Mungkin itu atasan di tempat kerja, teman di lingkungan sosial, atau bahkan anggota keluarga sendiri. Mereka melihat Anda seolah-olah Anda tidak memiliki nilai. Dan anehnya, semakin Anda berusaha menjelaskan atau membela diri, semakin mereka tidak peduli, seolah-olah eksistensi Anda bukan sesuatu yang layak diperhitungkan. Lalu, bagaimana caranya agar orang-orang seperti ini berbalik menghormati Anda? Bagaimana caranya agar kehadiran Anda diperhitungkan tanpa harus bersusah payah meminta pengakuan? Hari ini, Anda akan menemukan jawabannya. Ada 3 hal penting yang akan dibahas dalam video ini. 3 cara cerdas yang tidak hanya akan mengubah cara orang lain melihat Anda, tetapi juga cara Anda memandang diri sendiri. Dan jika Anda menemukan video ini, itu bukan kebetulan. Tidak semua orang mampu berpikir sejauh ini. Kebanyakan orang hanya mengeluh saat diremehkan, tapi Anda berbeda. Anda mencari solusi. Itu membuktikan bahwa Anda memiliki pola pikir yang lebih matang dari kebanyakan orang. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan utama, pastikan Anda mengikuti kanal ini. Terima kasih bagi yang telah mengikuti. Semoga hal kecil yang Anda lakukan ini akan membawa sesuatu yang lebih besar dalam hidup Anda. Sesuatu yang bahkan belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Sekarang, mari kita masuk ke inti pembahasannya. Yang pertama, diam dan beri waktu agar bukti berbicara. Ketika seseorang meremehkan Anda, apa yang biasanya terjadi? Anda ingin segera membuktikan bahwa mereka salah. Anda ingin mengatakan, "Aku tidak seperti yang kau kira," atau "Aku punya kemampuan lebih dari yang kau lihat." Tapi sebelum Anda melakukan itu, berhenti sejenak dan pikirkan, apakah kata-kata itu benar-benar akan mengubah sesuatu? Coba ingat kembali saat Anda melihat seseorang berdebat mati-matian untuk membuktikan bahwa dirinya benar. Semakin ia berbicara, semakin ia tampak putus asa. Semakin ia mencoba meyakinkan orang lain, semakin terlihat bahwa ia membutuhkan validasi dari luar. Itu sebabnya, ketika seseorang meremehkan Anda, diam adalah pilihan terbaik. Bukan diam karena menyerah, tapi diam karena Anda memahami sesuatu yang lebih dalam, bahwa kehormatan tidak ditentukan oleh argumen, tetapi oleh tindakan dan hasil nyata. Mari kita ambil contoh nyata. Seorang anak muda bercita-cita menjadi pengusaha. Ia memulai bisnis kecil dengan modal pas-pasan, tetapi teman-temannya menertawakan idenya. "Bisnis seperti itu sudah banyak, kamu tidak akan sukses," kata mereka. Jika ia terpancing dan sibuk membalas dengan debat, apakah itu akan membuatnya lebih sukses? Tidak. Sebaliknya, ia memilih untuk diam dan bekerja dalam senyap. Ia menghabiskan waktunya membangun bisnis, memperbaiki kesalahan, dan terus belajar. Awalnya semua orang tetap meremehkan, tetapi tahun demi tahun berlalu dan bisnis kecil itu tumbuh. Suatu hari, tanpa ia harus mengatakan apapun, orang-orang yang dulu meremehkannya mulai datang kepadanya, bukan untuk menertawakan, tapi untuk bertanya bagaimana caranya ia bisa sukses. Ini bukan hanya cerita fiksi. Jika Anda melihat dunia nyata, pola ini selalu terjadi. Mereka yang diam dan bekerja keras pada akhirnya akan membuat orang-orang yang meremehkan mereka terdiam. Contoh lain datang dari dunia olahraga. Ada seorang pemain sepak bola muda yang sering dipandang sebelah mata karena posturnya yang kecil. Pelatihnya dulu berkata, "Kamu tidak cukup kuat untuk jadi pemain profesional." Jika ia saat itu hanya sibuk berdebat dan membela diri, mungkin ia akan menghabiskan waktunya dengan kemarahan dan bukan dengan latihan. Tetapi ia memilih jalan yang berbeda. Ia membiarkan kakinya yang berbicara di lapangan. Latihan demi latihan,
kerja keras tanpa henti, hingga akhirnya ia masuk ke tim besar. Dan pada hari ia memenangkan pertandingan penting, pelatih yang dulu meragukannya hanya bisa terdiam. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Karena pada akhirnya, bukti berbicara lebih lantang daripada 1000 argumen. Dalam filosofi stoikisme, ada satu prinsip penting. Kita tidak perlu mengendalikan pendapat orang lain. Yang harus kita kendalikan adalah diri sendiri. Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik, pernah berkata, "Jika seseorang mengatakan sesuatu yang buruk tentangmu, jangan membela diri. Sebaliknya, hidupkanlah hidupmu dengan cara yang membuat mereka menyadari bahwa mereka salah." Kata-kata ini sangat kuat karena pada dasarnya semakin Anda merasa perlu membela diri, semakin Anda menunjukkan bahwa kata-kata mereka mengganggu Anda. Tapi jika Anda hanya fokus memperbaiki diri, fokus membangun sesuatu, maka suatu hari nanti mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka telah salah menilai Anda. Dan di hari itu Anda tidak akan perlu mengatakan apapun. Karena pada akhirnya, diam yang disertai pencapaian jauh lebih berharga daripada ribuan kata tanpa tindakan. Jadi, jika saat ini Anda sedang diremehkan, ingat satu hal. Jangan sibuk menjawab, sibuklah membuktikan. Kedua, kendalikan emosi, jangan bereaksi dengan kemarahan. Pernahkah Anda merasa diremehkan, lalu hati Anda panas? Kata-kata seseorang menusuk harga diri, membuat dada terasa sesak, dan kepala dipenuhi pikiran balasan yang tajam. Mungkin Anda ingin langsung berkata, "Kamu tidak tahu siapa aku sebenarnya," atau "Nanti lihat saja, aku akan membuktikan." Tapi di saat itu, sebelum bereaksi, berhenti sejenak, tarik napas dalam, karena disinilah kebanyakan orang terjebak. Kemarahan adalah reaksi alami ketika seseorang meremehkan kita. Namun, jika kita tidak bisa mengendalikannya, justru kita sendiri yang akan kehilangan kendali. Saat Anda tersulut dan mulai berdebat, Anda masuk ke dalam permainan mereka. Anda memberikan mereka kekuatan atas diri Anda. Mari kita lihat apa yang terjadi di kehidupan nyata. Bayangkan seorang karyawan muda yang baru masuk ke sebuah perusahaan. Ia penuh semangat, punya banyak ide, tetapi rekan-rekannya yang lebih senior tidak menganggapnya serius. Mereka meremehkan pendapatnya dalam rapat, sering mengabaikannya, bahkan terkadang meledek usahanya untuk bekerja lebih keras. Jika ia terpancing emosi, mungkin ia akan meledak suatu hari. Ia akan berdebat dengan keras, menunjukkan kemarahan, atau bahkan berbicara dengan nada penuh frustrasi. Tapi, apa yang akan terjadi setelah itu? Orang-orang di sekitarnya tidak akan berkata, "Oh, dia ternyata orang yang hebat." Tidak. Sebaliknya, mereka akan berkata, "Lihat, dia tidak profesional. Dia hanya anak muda yang emosional." Inilah jebakan yang harus dihindari. Ketika Anda bereaksi dengan kemarahan, Anda tidak mendapatkan rasa hormat. Anda justru membuktikan kepada mereka bahwa Anda mudah dikendalikan oleh emosi. Filosofi stoikisme mengajarkan bahwa emosi bukanlah musuh, tetapi harus dikendalikan agar tidak menguasai diri kita. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang filsuf stoik, pernah menulis dalam catatan pribadinya, orang yang bisa mengendalikan dirinya lebih kuat daripada orang yang bisa menaklukkan musuhnya. Pikirkan itu sejenak. Banyak orang berpikir bahwa kemenangan datang dari membalas dengan kata-kata yang tajam, tetapi kenyataannya, kemenangan sejati adalah ketika Anda tidak terpengaruh sama sekali. Jadi, bagaimana caranya menghadapi orang yang meremehkan tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri? Coba bayangkan sebuah situasi yang lebih ekstrim.
Anda berada di sebuah ruangan dengan seseorang yang terus-menerus menghina Anda. Jika Anda berteriak marah, siapa yang terlihat lemah, Anda atau dia? Tapi jika Anda tetap tenang, jika Anda tersenyum tipis dan tidak menunjukkan sedikit pun tanda terganggu, siapa yang akan merasa frustrasi? Orang yang ingin menjatuhkan Anda, ingin melihat Anda bereaksi. Mereka ingin melihat Anda kehilangan keseimbangan. Tetapi jika Anda tetap tenang, mereka akan bingung. Ini bukan berarti Anda harus diam selamanya. Tetapi jika Anda berbicara, berbicaralah dengan ketenangan. Jika Anda merespons, lakukan dengan elegan. Jika Anda membuktikan diri, biarkan tindakan Anda yang berbicara, bukan amarah Anda. Karena pada akhirnya, orang yang paling dihormati bukanlah mereka yang paling banyak berteriak, tetapi mereka yang paling mampu menjaga kendali atas dirinya sendiri. Dan yang terakhir, bangun nilai diri yang tak bisa diremehkan. Orang-orang yang dihormati bukanlah mereka yang berusaha keras untuk mendapatkan pengakuan. Mereka yang dihormati adalah mereka yang membangun nilai diri yang tidak bisa diremehkan. Ada sesuatu dalam diri mereka yang membuat orang lain berpikir dua kali sebelum meremehkan atau mengabaikan mereka. Bayangkan seseorang yang berjalan ke dalam sebuah ruangan. Ia tidak berbicara banyak, tetapi kehadirannya terasa kuat. Orang-orang memperhatikannya bukan karena ia meminta perhatian, tetapi karena ada sesuatu dalam dirinya. Entah itu kepercayaan diri, kompetensi, atau keteguhan yang memancarkan kekuatan. Di sisi lain, ada orang yang berbicara keras tentang pencapaiannya, berusaha menunjukkan betapa penting dirinya, tetapi justru diabaikan. Kata-katanya mungkin terdengar besar, tetapi tidak ada bobot di dalamnya. Mengapa ini terjadi? Karena penghormatan tidak didapat dengan meminta, melainkan dengan menjadi seseorang yang pantas dihormati. Jika ingin berhenti diremehkan, jangan sibuk meminta orang lain melihat nilai Anda. Sibukkan diri untuk menjadi seseorang yang nilainya tak terbantahkan. Nilai diri dibangun melalui keahlian. Orang-orang yang memiliki keahlian tinggi tidak bisa diremehkan. Seorang dokter bedah yang ulung tidak perlu membuktikan dirinya dengan kata-kata, karena keterampilannya berbicara lebih lantang daripada apapun yang bisa ia katakan. Seorang musisi hebat tidak perlu meminta orang lain mengakui bakatnya. Ia cukup memainkan alat musiknya, dan semua orang akan tahu. Mereka yang dihormati juga memiliki prinsip yang teguh. Ada banyak orang berbakat di dunia ini, tetapi tidak semuanya dihormati. Yang membedakan adalah konsistensi dan keteguhan dalam menjalani nilai-nilai yang diyakini. Orang-orang melihat bagaimana seseorang bertindak dalam situasi sulit. Apakah ia tetap berpegang pada integritasnya, ataukah ia menyerah pada tekanan? Apakah ia tetap teguh dalam pendiriannya, ataukah ia berubah-ubah tergantung keadaan? Seseorang yang teguh pada prinsipnya mungkin awalnya diremehkan, tetapi seiring waktu, orang-orang akan menyadari bahwa ia bukan orang yang mudah digoyahkan. Pada akhirnya, mereka yang konsistenlah yang mendapatkan rasa hormat, bukan mereka yang selalu mencari validasi dari orang lain. Yang lebih penting dari itu semua adalah kendali diri. Orang-orang yang paling dihormati bukanlah mereka yang selalu membalas setiap hinaan atau membuktikan diri dalam setiap kesempatan. Mereka adalah orang-orang yang memahami kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu. Seseorang yang tidak mudah terprovokasi, yang tidak goyah hanya karena ucapan orang lain, akan selalu memiliki kekuatan yang sulit dijelaskan. Orang-orang melihatnya sebagai sosok yang kokoh, tidak bisa diombang-ambingkan oleh omongan kosong. Ketika seseorang meremehkan Anda, jangan buru-buru membuktikan diri.
Jangan terburu-buru mencari validasi, alih-alih sibuk membalas kata-kata mereka. Gunakan energi itu untuk membangun diri menjadi seseorang yang tak bisa diremehkan. Pada akhirnya, orang-orang yang paling dihormati bukanlah mereka yang sibuk menjelaskan siapa diri mereka, tetapi mereka yang membiarkan dunia menyadarinya sendiri. Orang-orang yang dulu meremehkan Anda suatu hari akan terdiam ketika melihat Anda jauh lebih maju. Tapi yang menarik, di titik itu Anda tidak akan peduli lagi dengan apa yang mereka pikirkan. Karena Anda sudah memahami sesuatu yang jauh lebih penting, bahwa harga diri tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh cara Anda melihat dan menghargai diri sendiri. Dan sebelum pergi, pastikan Anda sudah berlangganan atau setidaknya Anda mengingat nama kanal ini. Karena di sini, Anda akan selalu menemukan sudut pandang baru yang membuat Anda berpikir lebih dalam.